Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali ya, belajar matematika di kelas 4. Setelah satu pekan yang lalu kita pembelajarannya offline. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika di kelas 4, masih membahas tentang luas bangun datar. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar tentang luas gabungan bangun datar. Kita akan awali terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan menyimak, dipersiapkan buku tulis dan buku catatannya ya. Ya, menyelesaikan luas gabungan bangun datar. Ini ada 3 langkah yang harus kalian cermati. Langkah yang pertama adalah membagi bangun datar menjadi bangun-bangun yang mudah dihitung luasnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada gabungan bangun datar, dari gabungan itu kita pecah ya, dibagi, dipecah menjadi beberapa bangun datar yang mudah dihitung luasnya. Kalau sudah, yang kedua adalah menghitung luas setiap bangun datar hasil pembagiannya tadi. Mungkin ada yang terbagi menjadi 2 bangun datar, ada yang 3, atau bahkan mungkin ada yang 4 dan seterusnya. Nah, itu kita cari luas setiap bagiannya. Setelah itu, yang terakhir adalah dijumlahkan luas setiap bangunnya tadi. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah dibagi. Ini biasanya gunakan garis bantu ya. Biasanya untuk memudahkan pembagian bangun datarnya itu menggunakan garis bantu. Yang kedua adalah menghitung luas setiap bangun datar. Dan yang ketiga adalah menjumlahkan luas bangun-bangun yang telah kita hitung per bagian tadi. Yang berikutnya yang harus kalian ingat adalah luas bangun datar yang paling dasar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Luas persegi adalah S kali S, atau boleh ditulis S kuadrat. Kemudian luas persegi panjang adalah P kali L, panjang kali lebar. Dan luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2 atau alas kali tinggi bagi 2. Jadi ketiga bangun datar ini adalah bangun datar yang paling dasar, paling basicnya. Nah, ini nanti akan sangat berguna untuk menghitung, menyelesaikan luas gabungan bangun datar. Pastikan kalian sudah hafal ketiga rumus luas bangun datar ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Ustadz mengambil contoh soal di buku ESPS kalian, halaman 118. Silahkan juga disimak. Ustadz akan bahas nomor 1 sampai nomor 4. Nah, nomor 5 sampai nomor 10 tugas kalian adalah menyelesaikannya. Kita mulai dari nomor 1. Ingat tadi langkahnya yang pertama adalah membagi. Ya, bangun datarnya seperti ini yang di nomor 1. Nah, ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, sebagai contoh ini yang lebih mudah, Ustadz membaginya, garis bantunya adalah menyamping seperti ini. Ya, menyamping seperti ini. Sehingga akan terlihat ada 2 bagian bangun datar. Jadi nomor 1 itu terbagi menjadi 2 bangun datar, namanya bentuknya segitiga. Ya, coba kita lihat yang warna biru ini segitiga, yang warna kuning juga bentuknya segitiga. Agar lebih jelas, Ustadz pindah ke bawah. Ini yang L1.
dan L2, L1 segitiga warna biru, L2-nya segitiga warna kuning. Kita tentukan dulu ukurannya. 20 cm, ini panjangnya sesuai dengan gambar, itu 20 cm. Kemudian 16 cm itu tinggi dari ujung sampai ujung. Nah, kalau dari sini sampai sini saja, ini sampai sini, maka 16 cm-nya dibagi 2, sehingga 8 cm. Nah, dengan demikian kita sudah tentukan, kita sudah menemukan mana alas dan mana tinggi. 20 cm ini adalah alasnya, sementara 8 cm adalah tingginya. Ingat, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Nah, di sini ini tegak lurus. Demikian juga kita tuliskan ya rumusnya, L1 sama dengan A kali T per 2. Kita masukkan angkanya. Alasnya adalah 20 cm ini. Kemudian tingginya 8 cm. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara menuliskan 20 cm kali 8 cm per 2, maka ada bilangan yang bisa disederhanakan, yaitu 2 dan 8. 2 dengan 20 juga boleh. Tapi biasanya Ustadz memilih angka yang kecil biar menghitungnya lebih mudah. 2 dan 8 ini masing-masing dibagi 2. Ya, untuk menyederhanakan itu atas dan bawah harus dibagi bilangan yang sama. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1 ya. Dan 8 dibagi 2 dapat 4. Sehingga yang 2 ini tinggal 1, 8-nya tinggal 4. Karena masing-masing dibagi 2. Ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2, 8-nya itu. Dengan demikian, L1 itu tersisa 20 cm kali 4 cm dibagi 1. Tentu 80 cm persegi. Cm kali cm, maka jadi cm persegi. Ini luas 1. Kita lihat luas 2. Luas 2 sama ya ukurannya, yaitu 20 juga. Alasnya, ini alasnya di bagian sini, ini alasnya. Sedangkan tingginya adalah 8 cm. Sehingga luas 1 dan luas 2 itu sama, yaitu 80 cm. Sehingga luas gabungannya adalah 80 cm ditambah 80 cm sama dengan 160 cm. Ini boleh dituliskan luas gabungannya L itu sama dengan 2 kali luas segitiga. Itu juga boleh, karena luas segitiganya sama. 2 buah segitiganya sama. Oke, gampang sekali ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2, gambarnya adalah seperti ini, sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu kita bagi dulu bangun datar ini menjadi beberapa bagian yang mudah dihitung. Nah, Ustadz tuliskan garis bantunya seperti ini, ya. Pada setiap pojoknya ya, Ustadz buat garis bantu ke bawah, sehingga sama terbagi menjadi 3 bangun datar. 1 segitiga, L2 persegi panjang, dan L3-nya juga segitiga. Nah, kita tuliskan dulu ukurannya. Ya, di sini 6 cm, di sini 8 cm. L1 dan L2 ini sama ukurannya. Sehingga ukuran untuk L1 pada bagian ini juga 6 cm. Tingginya juga 8 cm sama dengan L3. Dan kemudian L2 ini yang harus diingat, 20 cm-nya itu adalah dari ujung sampai ujung. Itu 20 cm. Nah, kalau dari ujung sampai ujung itu 20 cm, dikurangi panjang alas segitiga adalah 6 cm, maka ini sisanya adalah 20 dikurangi 6, sehingga masih 14 cm. Agar lebih jelasnya, Ustadz tuliskan di bawah
Seperti itu ya. L1 6 dan 8. Alasnya 6, tingginya 8. Kemudian persegi panjang. Persegi panjangnya ini 8 tingginya, atau kalau dalam persegi panjang berarti ini adalah L lebar. Kemudian ini panjangnya, P-nya 14. Ini tadi T. Kita tulis di sini T. Kemudian L3 segitiga juga. Ini alas dan ini tinggi. Sehingga bisa kita simpulkan untuk L1 itu sama dengan L3. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Rumus segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 6 cm, tingginya dikalikan 8 cm tingginya, dan dibagi 2. Nah, 2 ini boleh dicoret dengan 6, boleh dicoret dengan 8. Nah, misalnya Ustadz mudahkan dicoret dengan 8. Dicoret dengan 6 juga sama. Ini masing-masing dibagi 2, disederhanakan dibagi 2. 8-nya juga dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2 masih 1, dan 8 dibagi 2 masih 4. Sehingga bilangan yang tersisa adalah 6 kali 4 dibagi 1. 6 kali 4 itu 24 dibagi 1. Sehingga L1 sama dengan L3 sama dengan 24 cm persegi. Nah, tinggal kita hitung luas persegi panjangnya L2. L2 sama dengan P kali L. Panjangnya 14 cm dan lebarnya 8 cm. 14 kali 8 itu 112. Sehingga luas persegi panjangnya adalah 112 cm. Nah, kalau sudah, kemudian luas gabungannya adalah dijumlahkan. L1 tambah L2 tambah L3. Jadi L1-nya adalah 24, L2-nya adalah 112, dan L3-nya adalah 24. 24 tambah 112 ditambah 24 sama dengan 160 cm persegi. Nah, ini ya untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Bangun datarnya seperti ini di soal nomor 3, sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita buat garis bantu untuk membagi, memecah bangun datar ini agar mudah dihitung. Ini sudah ada satu garis bantu, saya tambahkan baginya seperti ini. Sehingga sama, ini terbagi menjadi 3 bangun datar. Ya, L1 bentuknya segitiga, L2 bentuknya persegi panjang, L3 bentuknya segitiga juga. Sama dengan langkah sebelumnya, kita tuliskan juga ukurannya. Ya, ini penting, ada satu tanda strip ya, di satu garis seperti ini berarti panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, berarti L1 dan L3 itu bangun datarnya sama. Ukurannya sama. Berarti kalau di sini 5 cm, maka di bagian kanan juga 5 cm. Demikian juga kalau tingginya 12, maka pada bagian kanan juga 12. Nah, untuk yang persegi panjang, panjangnya ini panjangnya ya 18 dan tinggi atau lebarnya 12 cm. Nah, untuk lebih jelasnya Ustaz pindahkan di bawah. L1 5 12. Untuk persegi panjang, panjangnya 18, lebarnya 12. Untuk L3-nya sama dengan L1. Nah, kemudian kita tuliskan, hitung masing-masing bagiannya. L1 sama dengan L3, maka ini Ustaz tuliskan seperti ini. L1 sama dengan L3. Agar mudah ya, menghitung, mengingatnya juga mudah nanti. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah di sini, ini alasnya. Tingginya di sini, tingginya ini. Sehingga alasnya adalah 5, tingginya 12. A kali T bagi 2. 5 kali 12
dibagi 2. Sama seperti langkah sebelumnya, angka 2 ini bisa disederhanakan dengan 12. Ya, kita coret masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 dan 12-nya juga dibagi 2 agar sederhana. Hasilnya 2 dibagi 2 itu 1, 12 dibagi 2, 6. Sehingga tersisa bilangannya adalah 5 kali 6 dibagi 1. 5 kali 6 per 1. 5 kali 6, 30. Sehingga luas segitiga 1 dan luas segitiga kedua atau L1 dan L3 itu adalah 30 cm persegi. Itu sama. Tinggal kita hitung luas persegi panjangnya, P kali L. P-nya 18, L-nya 12, maka luas persegi panjangnya 216. Nah, kalau sudah ketemu, luas 1 sudah ketemu, luas 2 sudah ketemu, luas 3 sudah ketemu, maka yang terakhir jumlahkan. L1 tambah L2 tambah L3 berarti 30 cm kuadrat ditambah 216 cm kuadrat ditambah 30 cm kuadrat sama dengan 276 cm persegi. Jadi pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 kuncinya adalah bagaimana kita membagi atau memecah bangun datar gabungan itu menjadi bangun datar yang mudah dihitung luasnya. Kalau sudah kemudian dihitung masing-masing luasnya, yang terakhir jumlahkan. Kita lanjut ke pembahasan nomor yang terakhir yaitu nomor 4. Gambarnya seperti ini untuk nomor 4 sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita bagi menjadi bangun datar yang mudah dihitung. Nah, Ustadz mudahnya membagi bangun datar ini menjadi 3. Boleh sebenarnya tidak harus 3 ya. Kalau tidak 3, maka membaginya mungkin hanya 1 saja garis bantunya seperti ini. Ya, sehingga di sini akan terlihat persegi panjang. Ya, arsiran warna merahnya persegi panjang dan yang bawah itu persegi. Itu boleh. Nah, kalau Ustadz bagi menjadi 2 biar lebih kelihatan. Sehingga di situ ada L1, L2 dan L3. Nah, kalau kita cermati L1, L2 dan L3 itu bentuknya sama yaitu sama-sama persegi. Kemudian kita lengkapi ya ukurannya. Ini ada 1 strip, ini juga 1 strip, ini juga 1 strip, berarti panjangnya sama. Kalau di sini 15, maka bagian ini juga 15, di sini juga 15. Kalau di sini 15, maka panjang bagian ini, yang berdiri ini, yang ini, start lingkar ini juga 15. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang ini? Kita lihat dulu untuk yang pada bagian kiri. Ini ada tanda strip 2. Di sini juga strip 2. Jadi kalau garis bertanda stripnya sama, berarti itu menandakan panjangnya sama, yaitu 30 cm. Ya, itu 30 cm. Kalau di sini 30 cm, sudah ada 15. Ya, ini tadi 15 ya. Di sini 15. Maka sisanya pada bagian kiri ya 15 juga. Dari mana? 30 dikurangi 15. Hasilnya 15. Maka kalau yang atas 15, bawah juga 15. Dengan demikian, ketiga bangun datar ini bentuknya persegi. Ustadz pindahkan di bawah biar mudah. Ya, seperti itu. Jadi, L1, L2, L3 itu semuanya persegi. Sehingga mudah sekali L1 sama dengan L2 sama dengan L3, S kali S karena persegi. Sehingga S kali S itu 15 kali 15,
L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan 225 cm. Nah, setiap bagiannya sudah ketemu. Jadi, ini 225, 225, ini 225, yang bawah ini juga 225. Karena sama bentuknya. Dengan demikian, luas gabungannya adalah L1 tambah L2 tambah L3, 225 tambah 225 tambah 225. Boleh juga menuliskannya 3 kali 225. Sama dengan 675 cm persegi. Jadi, luas gabungannya ini adalah 675 cm persegi. Oke, demikian saja anak-anak untuk materi pada kesempatan kali ini. Tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan nomor 5 sampai nomor 10 ya, buku SPS halaman 118. Insya Allah nanti pembahasannya Ustadz sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.